Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan dari hasil penelitian saya, yaitu dari perancangan desain antarmuka pemesanan paket pernikahan pada Selonian dengan menggunakan metode desain sprint. Jadi seperti yang kita ketahui dulu, untuk latar belakang dari Selonian ini adalah penyedia jasa rias dalam pelaksanaan acara pesta pernikahan yang mempunyai 5 macam paket pernikahan yang rentang harganya mulai dari 10 juta hingga 30 juta rupiah yang lokasinya berada di Nganjuk. Lalu yang seperti kita ketahui bahwa banyaknya banyaknya para pelanggan yang menjangkau dalam akun Instagram dari Selandian ini sebenarnya sangat membantu branding dalam Selandian. Namun pada platform Instagram ini pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan paket secara kustomisasi dan dari pihak Selandian pun mereka tidak bisa membalas chat satu persatu dari DM dan bisa dibilang dengan slow respon. Seperti yang kita ketahui pada platform Instagram ini tidak ada mengenai informasi detail mulai dari paket, harganya berapa, terus bisa custom atau tidak, seperti itu. Dan pada di Selanlian ini tidak ada admin maupun sebagainya. Jadi di sini pure dari ownernya yang mengelola semuanya. Maka dari itu, di sini juga dapat kita ketahui bahwa 6 bulan terakhir mulai dari Maret sampai Agustus penjualan paket pernikahan ini mengalami peningkatan dan penurunan sesuai dengan kondisi COVID-19. Seperti yang kita ketahui pada bulan Mei setelah Idul Fitri mengalami peningkatan, lalu pada bulan Juni setelah itu ada PPKM dan sebagainya melalui penurunan. Untuk kondisi saat ini, marketing yang dilakukan secara promosi oleh Lian Salon ini masih menggunakan mouth to mouth atau menggunakan platform Instagram. Dalam pencatatan transaksi pun juga masih menggunakan buku besar yang rentan hilang karena data-datanya tersebut bisa jadi bukunya tersebut tidak disimpan oleh pihak Salonian. Lalu dengan lalu dengan platform Instagram ini, pelanggan juga merasa kesulitan melakukan paket secara kustomisasi. Dan akhirnya pelanggan juga datang langsung ke lokasi. Bahkan banyak yang tanya mengenai paket pernikahan pada direct message Instagram. Jadi itu para pelanggan sudah melakukan bertanya paket secara detail, namun pada akhirnya sangat disayangkan karena tanggal sudah penuh. Lalu dengan pencatatan transaksi secara manual ini dapat menimbulkan risiko. Seperti itu. Maka dari itu hasil dari solusi ini adalah merancang interface visual desain pada aplikasi mobile pemesanan paket pernikahan pada Selandia sesuai dengan experience yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna. Lalu rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelanggan dapat memesan paket pernikahan secara custom, bagaimana pelanggan memperoleh informasi secara detail paket pernikahan pada Selandia, dan yang terakhir yaitu bagaimana pelanggan memperoleh informasi mengenai tanggal booking yang kosong dan sesuai dengan keinginan. Untuk batasan masalahnya di sini yang pertama yaitu sistem operasionalnya menggunakan mobile. Desain antarmuka aplikasi ini memiliki 3 user yaitu pelanggan, admin, serta owner. Dirancang menggunakan Figma. Transaksi pembayaran tidak melakukan uang elektronik, melainkan secara transfer manual atau melewati cash on delivery, baik DP maupun pelunasan. Lalu desain antarmuka aplikasi ini meliputi rekomendasi paket pernikahan, artikel terkini, informasi paket pernikahan, dan pemesanan paket pada Salonian. Lalu hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi rancangan desain antarmuka atau berupa prototype. Tujuannya yaitu menggunakan perancangan desain antarmuka aplikasi paket pernikahan pada Salonian dengan menggunakan metode desain sprint. Ini diharapkan dapat menghasilkan tampilan user interface dan user experience yang mudah dipahami oleh pengguna. Manfaatnya yaitu user pada Salonian dapat melakukan pemesanan paket pernikahan secara mudah dan proses transaksi pencatatan pada data pada Salonian. Lalu yang kedua, dapat mempermudah user pada Salonian untuk menggunakan aplikasi mobile paket pernikahan untuk melakukan interaksi yang mendapat sebuah experience baru dengan sebuah kebutuhan yang nyaman, cepat, dan tepat. Lalu yang ketiga yaitu mempermudah user pelanggan pada Salonian dalam proses pencarian paket pernikahan yang mendapatkan informasi mengenai pernikahan terkini. Yang terakhir yaitu dapat memudahkan pihak owner sendiri atau admin untuk kedepannya dari Salonian untuk melakukan pencatatan transaksi serta mereka pelaporan penjualan dari paket pernikahan yang ada.
Untuk landasan teorinya di sini peneliti menggunakan perancangan, user interface, user experience, design sprint, serta sistem usability scale untuk validate-nya. Nah, desain sprint ini dapat membantu dengan cepat seorang desainer dalam memetakan sebuah perancangan desain. Yang tahapannya yaitu terdapat mapping, yang dimana tahapan mapping ini adalah tahap awal untuk memahami karakter user atau pengguna, yaitu kita menggunakan user persona, serta data lain mulai dari proses bisnis, tujuan bisnis, serta permasalahan yang dihadapi. Lalu yang kedua yaitu ada sketching. Di sini adalah solusi tahap mapping, yang mana peneliti menggunakan 4-step sketch yang di antara lainnya ada notch, idea, RCX, dan solution sketch. Lalu pada tahap yang ketiga yaitu decide, di mana proses ini memutuskan hasil yang terbaik dari tahapan sketching. Lalu yang keempat yaitu adalah prototype, di mana hasil implementasi pemilihan sketch yang terbaik dijalankan untuk diberikan kepada calon pengguna. Lalu yang terakhir yaitu adalah melakukan validate, yang mana proses pengujian hasil prototype ini menggunakan metode SUS. Untuk metode penelitian di sini yaitu kita menggunakan design sprint, yang mana ada mapping, sketching, decide, prototype, validate yang sudah saya jelaskan pada tahap sebelumnya. Untuk mapping sendiri ini adalah dilakukan dengan mengaji, yang pertama yaitu peneliti mengaji studi literatur berupa buku yang terkait dengan perancangan UI UX yang menggunakan metode design sprint, serta melakukan pengajian pustaka dengan penelitian terdahulu yang mana sesuai dengan permasalahan yang ada. Lalu ada hipotesis, yang mana di sini ada asumsi. Yang pertama ada pelanggan, bagaimana pelanggan kebingungan mencari paket, membutuhkan informasi, paket pernikahan, membutuhkan informasi tanggal booking, membutuhkan paket pernikahan yang dibeli secara custom, serta dapat membutuhkan informasi review dari paket pernikahan. Yang kedua yaitu dari admin. Sisi admin ini asumsinya yaitu membutuhkan pencatatan transaksi yang terorganisir, membutuhkan platform atau media untuk mengunggah paket pernikahan, serta yang ketiga yaitu membutuhkan platform media untuk membantu para pelanggan dalam informasi mengenai paket pernikahan. Yang ketiga yaitu adalah owner, yang mana dapat membutuhkan pencatatan transaksi yang terorganisir yang dapat dipantau, membutuhkan media untuk promosi juga, lalu juga membutuhkan sarana untuk memasarkan paket pernikahan yang dimiliki, serta yaitu juga owner juga mengetahui bagaimana alur keuangan masuk dan keluar pada penjualan paket pernikahan. Lalu yang ketiga ini selain mengaji untuk bagaimana proses penjualan yang ada di Salonian, peneliti juga melakukan observasi, yaitu menggunakan aplikasi pembanding yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu menggunakan aplikasi Bread Story yang menyebarkan kepada calon pengguna yaitu 30 responden. Yang nantinya diolah menggunakan sistem usability scale yang diperoleh dengan rata-rata 72 yang dalam standar yang dikonversikan menurut standar SUS masuk ke dalam kategori margin high yang dapat digunakan sebagai standar minimum untuk pembuatan rancangan desain antarmuka aplikasi pemesanan paket pernikahan pada Salonian. Jadi pada tahapan mapping ini implementasinya yaitu karakteristik pengguna melalui hasil wawancara. Selanjutnya dibuatlah oleh user persona. User persona di sini kita menggunakan pihak dari Salonian yaitu pelanggan, admin, serta owner. Untuk adminnya di sini yaitu seperti yang dikatakan pada asumsi tadi, hipotesis, yang mana admin membutuhkan proses pencatatan transaksi dapat terorganisasi dengan baik, memberikan kemudahan pelanggan dalam memberikan informasi ketika pelanggan memiliki dan memesan paket pernikahan, serta dapat tercapainya peningkatan dalam penjualan paket. Untuk pelanggannya sendiri yaitu pelanggan membutuhkan kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi, fitur atau konten yang informatif, serta adanya penambahan fitur kustomisasi pada paket pernikahan. Lalu untuk user persona dari owner sendiri juga membutuhkan pencatatan transaksi dapat terorganisasi dengan baik, sehingga dapat memantau dari segi laporan transaksi tersebut. Owner sendiri juga dapat melihat keuangan masuk dan keluar, laporan penjualan paket yang telah masuk pada bulan sekian, tahun sekian, seperti itu. Membutuhkan laporan transaksi pemesanan paket per periode, seperti yang saya jelaskan tadi, serta tercapainya peningkatan dalam penjualan paket sehingga dapat mengevaluasi bagaimana untuk kedepannya dari Salonian. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu adalah sketching, di mana pada tahapan sketching ini menemukan alternatif berupa solusi dari hasil tahap mapping. Pada tahap ini diterapkan 4-step sketch. Yang pertama yaitu adalah notch, di mana di sini terdapat tiga user yaitu pelanggan, admin, serta atau owner.
yang mana sudah dijelaskan bagaimana kriteria aplikasi yang mudah untuk digunakan, seperti untuk pelanggan contohnya itu adalah tombol mudah dicari, tampilan mudah dipahami, tulisan mudah dibaca, bahasa mudah dipahami, dan sebagainya. Lalu ada gambaran di sini yaitu, maksudnya gambaran di sini adalah paket yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat inspirasi pernikahan atau idea, platform idea, lalu ada chat admin, tanggal booking, dan notifikasi dan sebagainya. Yang mana harapannya di sini adalah dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan, informatif, informatif, responsif, mudah digunakan, simpel, dan relasi. Itu untuk yang pelanggan. Dan yang admin juga seperti itu, bahasa mudah dipahami, tulisan mudah dibaca, dan sebagainya. Untuk gambarannya dapat pengelolaan produk, adanya validasi transaksi, transaksi pesanan, tanggal pesanan, chat pelanggan, dashboard, fitur, dan sebagainya. Lalu untuk yang pada owner di sini, yaitu hampir sama, yaitu tombol mudah dicari, tulisan mudah dibaca, tampilan mudah dipahami, rapi, ringkas, informatif, bahasa mudah dibaca, adanya laporan keuangan, jadwal pesanan, pengelolaan produk, dan gambarannya ya adanya laporan keuangan, laporan transaksi, tanggal pesanan, jadwal pesanan, dashboard, pengelolaan produk, serta filter pencarian. Nah, lalu setelah terbentuknya Notes 1, 2, 3 yang tadi, maka selanjutnya yaitu adalah Notes yang dapat mengenai analisis dari kebutuhan sesuai dengan user. Untuk user pengguna pelanggan, di sini terdapat halaman utama, ada profile, ada beli paket, serta inspirasi. Lalu untuk fitur aplikasi, pada admin di sini juga terdapat halaman utama, produk, transaksi, serta profile. Untuk owner sendiri juga terdapat halaman utama, profile, produk, serta transaksi. Nah, setelah pada tahapan tadi, yang kedua yaitu adalah lightning demos, di mana untuk mencari inspirasi terkait desain aplikasi ini, maka penulis melakukan tahapan lightning demos untuk mencari aplikasi yang serupa dengan aplikasi pemesanan paket pada Salonian. Di sini aplikasi yang saya digunakan yaitu adalah Brand Story, yang mana merupakan aplikasi yang untuk mencari vendor wedding yang bertujuan untuk mempermudah calon pengantin dalam menampilkan paket atau vendor yang digunakan. Hasil idea peneliti yaitu adanya slide responsif, rekomendasi paket, warna pink dengan font yang berjudul intern, lalu ada artikel, ada box pencarian, ada notifikasi, promo serta rating ulasan, dan adanya inspirasi, di mana inspirasi ini terdapat foto serta artikel, dan yang terakhir yaitu adalah tanggal booking. Lalu setelah adanya Latin Demos, yaitu yang ketiga adalah ideas, yaitu menguraikan dan mendetailkan hasil dari solusi dengan mencari dan menggali dengan berbagai ide yang lebih mendalam yang berfokus kepada notes yang telah dibuat. Di sini adalah tampilan dashboard dari pelanggan, admin, serta owner. Lalu selanjutnya yang terakhir dari note yaitu adalah Crazy X, yaitu adalah cara untuk menghasilkan 8 ide yang memacu secara individual dengan berbagai ide yang berbeda. Jadi di sini peneliti menyediakan kertas HVS yaitu seukuran A4 lalu dibagi menjadi 8 sesuai dengan fitur yang akan dikerjakan. Di sini untuk menyingkat proses pembuatannya, yaitu user pelanggan ini akan berfokus kepada fitur inspirasi, beli paket, pesan paket, dan ulasan. Lalu yang ke admin yaitu adalah pengelolaan produk, pengelolaan pesanan, dan laporan penjualan. Yang terakhir yaitu dari owner adalah laporan penjualan, laporan keuangan masuk dan keluar, serta pengingatan pesanan. Dan ini adalah dari contoh dari Crazy Edge, yaitu ada inspirasi dari pengguna pelanggan, pengelolaan produk dari admin, laporan keuangan masuk dan keluar. Setelah dari Crazy Edge, terdapatlah solution skate yang mana tahapan ini lebih mendetailkan dari hasil Crazy Edge, yaitu terdapat tulisan-tulisannya tidak hanya untuk WFM saja. Di sini terdapat inspirasi pengelolaan produk setelah laporan keuangan masuk dan keluar. Lalu untuk tahap yang ketiga dari desain sprint ini adalah tahap riset yang diperoleh storyboard yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang dapat melibatkan 3 dari pihak Salonian dan 4 dari pelanggan Salonian. Dan peneliti ini mengambil data yaitu dengan
secara kuantitatif. Untuk di sini yaitu menggunakan Supervote, yang mana Supervote ini kita dari peneliti memberikan hasil dari solution sketch. Setelah itu dari pihak salonian dan pelanggan dari salonian ini mengevote yang mana yang terbanyak yang dipilih yang akan dilakukan untuk proses pembuatan prototipe selanjutnya. Dan ini adalah contohnya, yaitu untuk tahap inspirasi pelanggan memilih pada nomor 3. Lalu pengenalan produk pada admin memilih pada nomor 8. Lalu untuk laporan keuangan masuk dan keluar, owner memilih nomor 6. Nah, untuk tahap keempat dari metode desain sprint ini yang telah dihasilkan yaitu berupa prototipe, yaitu adalah yang dipaparkan ini adalah dashboard pelanggan, ada dashboard admin, serta dashboard owner. Lalu untuk yang dari selanjutnya yaitu adalah pemaparan mengenai fitur inspirasi pelanggan, ada pengenalan produk admin, serta laporan keuangan masuk dan keluar. Nah, untuk tahap validate ini, peneliti menyebarkan kepada calon pengguna yaitu pelanggan dari salonian sebanyak 30 responden. Setelah itu melakukan wawancara mendalam pada 3 pengguna yaitu pelanggan, admin, serta owner. Lalu menggunakan kuesioner berdasarkan pertanyaan sistem usability scale yang diperoleh rata-rata 74,0 dalam grade scale masuk ke dalam acceptable, di mana jika dikonversikan menurut standar SUS masuk ke dalam kategori margin high dari nilai yang diperoleh. Maka prototipe dari aplikasi pemesanan paket peningkatan pada salonian ini memiliki adjective rating good, yang mana pada kinerjanya dari proses penghitungan dari SOS ini, bahwasanya setiap pertanyaan bernomor ganjil ini, skor setiap pertanyaan yang dapat dari responden dikurangi 1. Setiap pertanyaan bernomor genap, skor yang akan dari nilai dari 5 dikurangi pertanyaan yang dapat dari responden. Setelah itu, skor SOS dari hasil penjumlahan skor yang setiap pertanyaan kemudian dikalikan oleh 2,5. Setelah itu dijumlah dan dibagikan sesuai dengan banyaknya responden. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan dapat diperoleh mengatasi permasalahan yang ada pada proses bisnis lian salon yang terjadi dengan menggunakan metode desain sprint dalam perancangan UI UX untuk pemasaran paket pernikahan dengan tahapan mapping, sketching, desain, prototype, serta validate. Lalu untuk hasil penyebaran kuesioner dari perhitungan skor pertanyaan ASUS yang dapat diperoleh yaitu 74,0 yang mana dalam grade scale masuk ke dalam acceptable, di mana jika dikonversikan menurut standar SUS termasuk dalam kategori margin high dari nilai yang diperoleh. Maka hasil prototipe dari perancangan aplikasi pemesanan paket pernikahan pada salonian ini memiliki adjective rating good. Adapun untuk sarannya yaitu dalam penelitian ini hanya berfokus terhadap perancangan desain antarmuka aplikasi paket pernikahan pada salonian dengan menggunakan metode desain sprint yang berbasis mobile. Jika hasil dari penelitian ini akan diterapkan dan dapat dibuatnya ke dalam bentuk rancang bangun aplikasi pemesanan paket pernikahan pada salonian ini menggunakan mobile maupun website dan dapat juga dikembangkan kembali dengan dalam perancangan UI yang berbasis website. Untuk lampirannya yaitu di sini terdapat 10 pertanyaan kuantitatif dari sistem usability scale. Lalu juga terdapat pertanyaan tambahan yang mana apakah prototipe ini sudah memudahkan proses transaksi, apakah aplikasi ini sudah memenuhi kriteria kebutuhan pengguna, dan apakah setelah adanya prototipe aplikasi ini akan lebih efektif. Untuk jawaban dari 30 responden ini rata-rata menjawab sangat setuju dan setuju. Seperti itu. Di sini adalah hasil kuesionernya. Ini untuk skor asli yang belum diolah. Dan ini adalah yang setelah diolah. Yaitu dijumlahkan, setelah dijumlahkan dikalikan 2,5, lalu hasil penjumlahan dibagi sesuai dengan responden yang ada. Lalu di sini juga terdapat lampiran deep interview yang dari sisi kiri ini adalah owner dan admin yang saya melakukan berdatangan langsung ke galeri salonian. Lalu untuk yang menggunakan pelanggan, saya menggunakan metode online karena kami tidak dari satu kota saja, tapi terdapat dari yang di Kediri, dari Jawa Barat juga, dari Nganjuk, serta dari Madiun, seperti itu. Dan di sini saya akan mencoba untuk
mendemokan perancangan aplikasinya.